Halo anak-anak kelas 12 IPS, apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga sehat ya. Nah, sudah 13 minggu nih kita nggak bertemu tatap muka. Pastinya kalian udah pada kangen nih dengan keadaan kelas, suasana kelas, bahkan dengan guru dan juga teman-teman. Kita tetap berdoa ya agar kondisi bahkan keadaan kita semakin membaik. Hari ini kita akan belajar tentang materi perusahaan dagang, yaitu kertas kerja atau neraca lajur. Dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi yang hari ini akan kita bahas, karena nanti kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi kertas kerja ini. Oke, selamat belajar, semangat! Anak-anak masih ingat dengan kertas kerja pada perusahaan jasa? Seperti yang kita sudah pelajari pada perusahaan jasa, bahwa pembuatan kertas kerja atau kita bisa sebut dengan neraca lajur itu mengacu pada tahap sebelumnya, yaitu neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Nanti juga ada laporan laba rugi dan juga neraca. Jadi, dibuatnya kertas kerja itu setelah penyusunan dari jurnal penyesuaian. Nah, perbedaannya itu apa? Jadi, perbedaannya itu pada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kertas kerja pada perusahaan dagang ya? Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk alur pengerjaan akuntansi. Setelah seluruh jurnal khusus, yaitu ada jurnal penjualan, pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluarannya, itu dicatat di buku besar, maka disusunlah neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Nah, jadi atas dasar neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka disusunlah kertas kerja. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi, apa itu kertas kerja? Nah, kertas kerja ini adalah alat bantu untuk mempermudah penyusunan akhir periode. Nah, jadi ini merupakan sarana yang memudahkan perusahaan ini untuk laporan selanjutnya. Nah, ternyata kertas kerja pada perusahaan dagang ini sama dengan kertas kerja pada perusahaan jasa loh anak-anak. Jadi bagiannya itu yang pertama ada neraca saldo, yang kedua itu penyesuaian, yang ketiga itu neraca saldo yang disesuaikan atau kita sebut nanti dengan NSD, yang keempat itu laba rugi, dan yang kelima itu adalah neraca. Nah, jadi cara penyusunan kertas kerja pada perusahaan dagang tidak berbeda dengan cara penyusunan kertas kerja pada perusahaan jasa anak-anak. Jadi, karakteristiknya itu ada beberapa akun nih. Yang pertama itu pembelian, beban akun pembelian, teratur pembelian penjualan, potongan penjualan, dan juga potongan pembelian. Nah, ini termasuk pada akun nominal. Nah, setelah itu ada di bawahnya ini persediaan barang dagang. Nah, ini termasuk pada akun real. Nah, anak-anak perlu mengingat lagi nih, ada 5 yang pernah kita hafalin. HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau misalnya ibu tanya akun real apa aja, berarti akun real itu ada harta, utang, dan juga modal. Setelah itu sisanya adalah akun nominal. Jadi seperti itu ya, pahami ya. Jadi ada 7 langkah penyusunan kertas kerja pada perusahaan dagang. Yuk kita sama-sama lihat. Jadi langkah pertama kita harus menyiapkan kertas kerjanya dulu, yaitu ada nama perusahaannya, nomor perkiraannya, nama perkiraannya, neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan juga neraca. Lalu yang kedua kita mencatat nih neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian pada kolom yang ada di dalam kertas kerja. Lalu langkah yang ketiga ya, kita akan mencatat nih neraca saldo yang disesuaikan atau NSD-nya. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah dengan mengombinasikan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Maka nanti kita akan mendapatkan neraca saldo yang disesuaikan. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Nah, selanjutnya langkah yang keempat kita akan memindahkan akun ikhtisar laba rugi dari JP ya ke NSD, dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo yang disesuaikan, dan juga ke kolom laba rugi tanpa diubah. Nah, artinya seperti ini. Jadi kalau misalnya dari kolom jurnal penyesuaian di sisi debit, ya pindahkan ke NSD sisi debit dan juga laba rugi di sisi debit. Begitu pula kalau misalnya jurnal penyesuaian sisi kredit, ya pindahkan ke NSD sisi kredit dan juga ke laba rugi sisi kredit juga. Sampai sini bisa dipahami ya. Dan itu juga tergantung dari perusahaannya anak-anak. Jadi nanti ada 2 jenis metode pencatatan persediaan, yaitu metode fisik penyesuaian, itu ada HPP dan juga ikhtisar laba rugi. Nanti ibu akan jelaskan lagi kepada kalian.
Yang kelima, itu ada kita akan memindahkan akun dari neraca saldo yang disesuaikan tadi, yang dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian langsung kita dapat NSD-nya ke kolom laba rugi dan juga neraca. Jadi seperti itu. Dan yang keenam, kita akan menghitung nih saldo laba rugi, lalu kita pindahkan ke kolom neraca. Jadi kalau misalnya lajur-lajurnya itu sama, ya berarti itu udah penyusunan yang kita lakukan itu sudah benar, kertas kerja kita sudah benar. Jadi seperti itu ya. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa ada 2 jenis nih metode pencatatan persediaan. Yang pertama adalah metode visi penyesuaian HPP, dan yang kedua adalah ikhtisar laba rugi. Jadi intinya seperti ini anak-anak, kalian perlu pahami bahwa akun ikhtisar laba rugi ini adalah sebagai acuan perantara ya untuk mencatat saldo ataupun menutup akun pendapatan dan biaya serta akun persediaan barang dagang. Nah, jadi kalau misalnya di kertas kerja, nanti di kolom jurnal penyesuaiannya di sisi debit itu dicatat akun persediaan barang dagang awal, sedangkan di sisi kreditnya persediaan barang dagang akhir. Jadi seperti itu. Ikhtisar laba rugi ini di debitnya ini merupakan unsur dari HPP, sedangkan kalau misalnya di kreditnya ini adalah unsur dari harta yang mengandung laba. Jadi ini kita udah belajar ini jurnal penyesuaian ya. Kalian perlu mendalami lagi sehingga semakin mengerti dan juga bisa melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan HPP di dalam kertas kerja? Jadi kalau misalnya HPP ini kan kita sudah dapat dari jurnal penyesuaian. Maka ada itu di kertas kerja ya kita tinggal masukkan aja di dalam kolom penyesuaian. Lalu kita kerjakan dan selesaikan. Anak-anak perlu kalian catat bahwa tujuan dari penyusunan kertas kerja ini yang pertama itu adalah untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan ya agar lebih mudah ya, dan juga yang kedua itu adalah untuk mengurangi kesalahan sewaktu menyusun jurnal penyesuaian, dan yang ketiga itu adalah untuk mengoreksi ketepatan dari setiap perhitungan. Jadi seperti itu. Ini 3 tujuan ya, tujuan utama kita menyusun kertas kerja. Oke, sekian dari materi yang Ibu bisa jelaskan kepada kalian. Kalian bisa pelajari lagi lebih dalam, dan Ibu minta tolong kalian untuk share insight apa yang kalian dapatkan melalui form yang Ibu bagikan nanti. Dan nanti setelah itu di Sinkronus kita akan bahas lagi yaitu tentang soal perusahaan dagang dari toko rejeki ya. Toko rejeki, dan itu kita akan bahas tentang kertas kerjanya, dan Ibu berharap kalian bisa bertanggung jawab dan berespon baik ya di melakukan asinkronus dan sinkronus, dan selamat belajar.